Teman pemilih, jika pada bulan Ramadan teman-teman akrab dengan kultum, kuliah 7 menit, kuliah 3 menit, tentang materi keagamaan, kali ini KPU Kabupaten Wonosobo ingin mengajak teman-teman pemilih semua untuk mengikuti siraman pengetahuan tentang demokrasi dan hal-hal teknis kepemiluan. Mengapa penting? Karena selama ini banyak yang menganggap bahwa pemilu itu adalah ritual yang 5 tahunan yang sederhana, simple. Datang ke TPS, mencoblos, lalu pulang. Selesai. Padahal, pemilu tidak pernah sesederhana itu. Pemilu adalah proses rentetan panjang kerja-kerja teknis untuk memastikan suara rakyat dihitung dengan prinsip-prinsip luber jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, dalam proses panjang itu, aktor utamanya adalah kita semua, warga negara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap teknis pemilu itu menjadi penting untuk kita semua. Pemahaman, karena seperti agama, demokrasi tidak cukup hanya diyakini, tapi juga harus dipahami. Selamat datang di Kultum, Kuliah Teknis Pemilihan Umum, bersama saya Rabiul Ahsan, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Wonosobo. Teman pemilih yang berbahagia, sebelum kita menginjak kepada hal-hal detail terkait demokrasi dan pemilu, ada baiknya untuk lebih sistematis, saya ingin mengajak teman pemilih semua untuk mereview kembali teori-teori babon terkait demokrasi dan pemilu. Mungkin ini sudah masyhur di kalangan kita semua, makna demokrasi. Apa itu demokrasi? Presiden Amerika Serikat bernama Abraham Lincoln, dia pernah mendefinisikan bahwa demokrasi adalah government of the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sudah mafhum, terkenal sekali. Saya ambil ini karena mendefinisikan demokrasi itu banyak. Jadi tetap saya pilih yang paling sederhana, yaitu apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat itu. Ironisnya, Presiden Abraham Lincoln ini meninggalnya karena dibunuh. Apa itu demokrasi? Tadi sudah dijawab. Kemudian kenapa demokrasi? Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan atau sistem negara yang lain, demokrasi mempunyai keunggulan, ada mekanisme kontrol yang terlembagakan di rakyat melalui mekanisme parlemen atau perwakilan. Nah, kemudian apakah semua negara demokrasi itu otomatis demokratis? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena ada parameternya. Seorang ilmuwan namanya Robert Dahl, dia adalah ilmuwan politik dari Amerika Serikat. Dia juga terkenal sebagai tokoh demokrasi modern. Kemudian bersama Samuel Huntington, guru besar dari Harvard University, dia mengatakan ada syarat untuk negara itu bisa demokratis. Salah satu syaratnya adalah adanya pemilihan umum. Jadi pemilihan umum ini bisa dikatakan menjadi satu prasyarat untuk negara demokratis. Pemilihan umum itu bisa diterjemahkan sebagai mekanisme penggantian pejabat publik secara berkala. Apa itu pemilu? Kalau kita tadi sudah ke teori barat, sekarang kita Profesor Jimny Asidki dari Indonesia. Pemilu adalah cara demokratis memilih wakil rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat, di mana wakil terpilih itu yang menentukan arah pemerintahannya mau kemana. Nah, yang kedua, selain pemilu, adanya rotasi kekuasaan, di mana rotasi kekuasaan ini mengandaikan tidak adanya pemimpin atau jabatan publik itu dipegang oleh orang-orang itu saja atau satu orang saja, seperti yang terjadi di sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Nah, dari dua aspek parameter untuk mengukur demokrasi ini kemudian lahirlah pemilu yang ada di Indonesia. Teman pemilih, mungkin teman pemilih juga penasaran kalau kita mengacu kepada pemilu terakhir, yaitu pemilu tahun 2024, di mana kita mendapatkan 5 surat suara, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI,
DPD, kemudian DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Apakah 5 surat suara itu sudah didapatkan sejak awal negara Indonesia merdeka? Tidak. Pemilu di Indonesia sudah dilakukan sebanyak 13 kali, terakhir pada tahun 2024. Tapi kita bisa melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dimulai tahun 2004 pasca reformasi. Kenapa? Karena saat itu banyak perubahan di pasca reformasi, banyak perubahan, termasuk salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali. Itu memungkinkan sehingga terjadinya pemilu presiden secara langsung di tahun 2004. Nah, jika kita telisik lebih dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang sudah dilakukan amandemen selama 4 kali, kita bisa melihat benang merahnya. Salah satunya adalah mempertegas pembatasan kekuasaan presiden, di mana sebelumnya Undang-Undang 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Dia meliputi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pasca perubahan undang-undang ini, presiden hanya dimandati untuk kekuasaan eksekutif saja. Reformasi 98 mengubah banyak hal termasuk wajah demokrasi kita. Salah satu momen penting adalah pembentukan Komisi Pemilihan Umum di tahun 99. Saat itu dilakukan oleh Presiden Yusuf Habibie melalui Kepres 16 tahun 99. Satu anggota KPU 53 orang, 53 anggota dari unsur pemerintahan, partai politik, dan tokoh masyarakat. Kemudian berubah juga di tahun 2001 menjadi 11 anggota, dan kemudian di 2007 menjadi 7 anggota sampai sekarang. Ini juga yang dicantumkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar di pasal 22E ayat 5 bahwa menetapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum ini bersifat tetap, nasional, dan mandiri. Kemudian itu pula yang kemudian melatar belakangi menjadikan dasar hukum lembaga penyelenggara KPU menjalankan pemilihan umum sampai tahun 2024. Teman pemilih yang berbahagia, pemilu yang baik dan berintegritas adalah pemilu yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Kepercayaan publik ini tidak bisa dilakukan atau dibangun dari janji, tapi dari rentetan proses yang bisa dipahami dan diawasi. Ketika kita semua, masyarakat, semua warga negara memahami teknis penyelenggaraan pemilu, maka hoax mudah dipatahkan, kecurigaan bisa dijelaskan, dan kepercayaan bisa dirawat. Itulah mengapa edukasi teknis pemilu itu penting untuk kita pahami, untuk kita benar-benar paham betul terkait teknis-teknis kecilnya, paham menyeluruh dan utuh. Pada episode-episode selanjutnya kita akan membahas mungkin lebih teknis sistem pemilu, bagaimana pemilu dijalankan dari tahun ke tahun, dengan sistem yang apa. Nanti kita akan bedah lebih lanjut di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga sehat selalu.